بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Dalam kesempatan edisi kali ini, Hairil Anas TV memohon maaf kepada segenap sahabat karena cukup lama tidak bisa hadir untuk menemui, menyapa, karena beberapa hari ini terbaring sakit. Dan alhamdulillah hari ini sudah bisa kembali beraktivitas, sudah merasa agak ringan dibandingkan beberapa hari kemarin. Ya, dalam edisi hari ini tentunya mengirimkan doa kepada seluruh sahabat di mana saja berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dan tetap diberi kelonggaran, kemurahan rezeki, kemudahan dalam segala urusan, meskipun dalam situasi yang kita rasakan semakin sulit dan semakin berat akhir-akhir ini. Sahabat Hairil Anas TV, kita awali celotehan kita berangkat dari sebuah kalimat yang berbunyi, butuh berapa tanda tangan untuk memindahkan Hairil Anas dari rumahnya. Kalimat ini terlontar dari salah seorang pengurus LDI ketika dilakukan sebuah mediasi antara saya dengan seorang personel anggota Senkom oleh Binmas Kapolsek Beringkanaya beberapa hari yang lalu. Mediasi itu berlangsung atas permintaan saya, menyusul setelah saya mengalami sebuah tindakan persekusi oleh oknum anggota Senkom di suatu pagi hari akhir Agustus lalu. Selasa akhir Agustus lalu, saya pulang dari melaksanakan sholat subuh di salah satu masjid di luar kompleks. Karena di dalam kompleks tempat saya berada ini ada 5 masjid milik LDI, namun karena sudah dinyatakan murtad sehingga dilarang untuk sholat di situ, sehingga setiap ingin melaksanakan sholat berjamaah saya harus keluar dari kompleks untuk menuju ke masjid jami yang ada di luar. Suatu waktu di hari yang naas itu, saya pulang dari sholat subuh kemudian dicegat oleh seorang anggota Senkom yang sering memang sehari-hari berjaga di gerbang kompleks. Entah mengapa tanpa sebab tiba-tiba si oknum ini membanting pentungannya itu, tongkat pentungannya sampai patah itu. Lalu kemudian berteriak sambil melontarkan kata-kata yang tidak sopan. Saya kemudian mengatakan, ada apa? Saya bertanya, ada apa? Saya cuma lewat, tiba-tiba diteriaki dengan kata-kata yang kurang sopan ala Makassar. Lalu dia mengatakan bahwa kamu menjelek-jelekkan LDI. Saya mengatakan, kalau saya menjelek-jelekkan LDI, kenapa anggota Senkomnya marah? Kenapa bukan pengurus LDI yang menegur ke saya, menunjukkan di mana, kapan, dan dengan cara apa saya menjelek-jelekkan LDI. Namun
si oknum ini tetap berteriak-teriak, akhirnya mengundang perhatian orang-orang yang juga baru pulang dari sholat subuh itu. Banyak ibu-ibu warga LDI yang berkumpul, lalu kemudian datanglah Pak RT yang kebetulan juga masih aktif sebagai pengurus organisasi LDI. Pak RT inilah kemudian yang melerai dan akhirnya saya bisa lepas. Setelah saya menunggu 1 kali 24 jam, namun yang bersangkutan tidak juga datang, akhirnya saya pun ke Polsek Biringkanaya untuk menyampaikan permintaan saya hanyalah satu, bahwa saya hanya ingin dimediasi. Saya ingin mengetahui apa penyebab si oknum ini tiba-tiba berlaku kasar dan apa yang mendorong dia dan siapa yang menyuruhnya. Setelah itu saya ingin dia meminta maaf, itu saja. Akhirnya keesokan harinya Binmas memanggil saya untuk dilakukan mediasi. Bayangan saya ketika itu, ketika meminta atas permintaan saya kemudian dilakukan mediasi, bayangan saya adalah hanya saya, Pak RW, Binmas, dan yang bersangkutan. Ternyata saya tiba di tempat yang ditentukan untuk pelaksanaan mediasi, sudah ada para pengurus, jajaran pengurus organisasi LDI Semakassar. Juga ada Ketua Senkom Provinsi Sulawesi Selatan dan perangkat-perangkat pengurus lainnya. Sehingga yang terjadi kemudian bukan mediasi, tetapi intimidasi. Mereka mencoba mengintimidasi saya dan ya keluarlah tadi kata-kata itu, butuh berapa tanda tangan untuk memindahkan Hairil Anas dari rumahnya. Lalu saya katakan, kalau seperti itu yang terdengar, maka ternyata apa yang saya lihat selama ini, apa yang saya rasakan selama ini adalah upaya-upaya bapak-bapak semua untuk membuat saya tidak nyaman di rumah saya, untuk membuat saya tidak merasa betah di rumah saya sehingga pindah meninggalkan rumah saya. Namun selama ini karena saya merasa nyaman-nyaman saja di rumah saya, istri, anak-anak saya juga begitu, betah di rumah, nyaman di rumahnya, sehingga kalian melakukan tindakan-tindakan yang dengan harapan tindakan-tindakan itu, sikap-sikap itu membuat saya tidak betah. Ya. Kalau saya dengar pernyataan itu, saya sangkut pautkan dengan intimidasi atau teriakan, karena oknum ini memang bukan sekali dua kali itu dia melakukan teriakan-teriakan. Istri saya ketika melintas di gerbang atau di kompleks diteriaki oleh si oknum Senkom ini. Saya juga sering diteriaki tapi selalu berpura-pura tidak dengar. Ya. Puncaknya itu ketika subuh itu, ketika saya pulang dari sholat subuh, bukan diteriaki lagi, tapi memang betul-betul dicegat, kemudian dibentak-bentak. Ya, saya katakan di situ pada saat mediasi bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh oknum ini terbukti adalah sikap-sikap yang diupayakan agar sikap itu bisa membuat saya tidak betah. Nah, karena saya betah-betah saja, nyaman-nyaman saja di rumah saya, sehingga ada lagi rencana lain, ingin mengumpulkan tanda tangan. Ini berbahaya sekali, saya bilang. Kalau saya persoalkan. Dan mediasi ini sebenarnya, ya, saya yang minta. Permintaan saya hanya satu, ingin supaya oknum yang meneriaki saya kemarin meminta maaf, itu saja. Ya. Sehingga yang boleh berbicara di sini hanya saya dan dia.
Saya berbicara menanyakan apa motivasinya dia meneriaki saya seperti itu. Dan kemudian permintaan saya agar dia minta maaf. Selesai. Tapi kalau kemudian mau ditelusuri sampai di situ, hal-hal yang disangkut pautkan dengan hal yang lain, ya, yang celaka, yang rugi adalah bapak-bapak semua. Hal-hal yang tidak perlu diungkap, hal-hal yang tidak perlu terbuka akan terbuka dengan sendirinya akibat ulah bapak-bapak itu. Kalau saya mau persoalkan kata-kata itu butuh berapa tanda tangan, maka yang rugi adalah bapak-bapak. Saya peringatkan, pertemuan ini, mediasi ini adalah permintaan saya hanya satu. Dengan tujuan hanya satu, yakni ingin supaya Den Rama meminta maaf dan tidak mengulangi lagi sikap-sikapnya itu. Setiap saya lewat jangan berteriak-teriak. Setiap anak istri saya lewat jangan lagi ada teriakan-teriakan. Itu saja. Tapi kalau bapak mau memperpanjang, mau memperlebar ke sana, maka yang terjadi nantinya adalah bapak akan terjebak sendiri. Bapak akan terjebak sendiri membuka kedok yang selama ini tersimpan rapat-rapat di sana. Dan saya tidak pernah melakukan itu. Saya tinggal di kompleks bersama bapak-bapak, tentu saya harus menjaga citra tempat saya berada. Saya tidak ada urusan dengan hal-hal yang bapak-bapak persoalkan. Bahkan alasan yang dijadikan untuk pembenaran Den Rama atau si oknum ini meneriaki saya, mencegat saya, itu alasan yang dibuat-buat. Bukan saya melakukan. Jadi ada screenshot, ada satu screenshot status dari salah satu akun Facebook yang di screenshot oleh mereka, lalu dijadikan alasan untuk mencegat saya. Dikatakannya bahwa saya yang membuat status itu, padahal bukan. Di situ terungkap bahwa itu bukan saya yang buat, tapi dituduhkan ke saya. Nyata bahwa foto profil yang ada di akun itu bukan foto profil saya, namanya bukan saya. Akun Facebook itu bukan milik saya. Tetapi itu yang dijadikan alasan untuk mempersekusi saya ketika itu. Di situ baru terungkap bahwa ini alasan yang bapak-bapak buat pun bukan saya yang melakukan, tetapi kemudian dijadikan alasan untuk mempersekusi. Ini saya sudah salah. Karena tidak ada alasan yang bisa didapat untuk mempersekusi, mengintimidasi, sehingga dibuat-buatlah. Sikap-sikapnya tadi itu, si oknum Sengkom itu, yang sering berteriak-teriak ketika saya lewat, istri saya atau anak saya melintas, mereka teriak-teriaki, itu tujuannya agar supaya saya membalas. Tapi alhamdulillah saya dan anak istri tidak pernah menggubris itu. Selalu pura-pura tidak dengar. Ya. Jam subuh ini telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan, mengeluarkan kata-kata kotor, telaso, sehingga pihak pertama Pak Heril merasa keberatan dan meminta untuk dipertemukan di mediasi. Karena ini datang ke Polsek melapor, Polsek maupun saya minta di mediasi. Pak Heril Anas juga minta di mediasi. Pada hari ini Kamis tanggal 31 bulan 8 tahun 2000 jam 09.00 bertempat di Jalan Birwa 3 rumah Pak RW dilakukan mediasi pertemuan dengan hasil sebagai berikut. Tadi kita ini silaturahmi atau mengeluarkan unek-unek sudah tadi. Adapun isi pernyataan atau kesepakatan damai itu, satu, saya pihak kedua Den Rama meminta maaf atas kejadian tersebut di atas, mengeluarkan kata-kata kotor kepada pihak pertama. Kan tadi kita sudah minta maaf ya, meminta maaf secara pribadi. Saya pihak kedua tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di atas, baik kepada pihak pertama maupun orang lain. Maksudnya jangan, walaupun tadi saya bilang itu musuh atau apa, tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata kasar ya. Jangan sampai orang dengar saya lewat tersinggung, itu maksud saya itu bukan karena kita ini keamanan.
saya selaku pihak pertama, Hairil Anas, menerima permintaan maaf dari pihak kedua. Kan dia sudah terima tadi kan? Iya. Nah, kita dengar. Dan itulah yang terjadi di kompleks saya ini. Tapi alhamdulillah dari mediasi kemarin ya si pelaku sudah meminta maaf. Bahkan setelah saya mengatakan bahwa kalau saya memperpanjang persoalan tanda tangan itu tadi, maka bapak akan terjebak sendiri. Akhirnya mereka terdiam semua. Jadi alhamdulillah semuanya berkat pertolongan Allah, keyakinan bahwa apa yang kita perjuangkan adalah kebenaran, apa yang terlontar dari lisan-lisan ini adalah ajakan kebaikan. Maka insya Allah Allah akan senantiasa mendampingi, melindungi. Mari tetap berjuang, memperjuangkan kebenaran, menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih terjebak di sana, agar kita sama-sama selamat, meniti jalan hijrah, menegakkan kalimat Allah, dan beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.